Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 2014200019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di kuis 1A, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Yani Agustiani ME. Sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Batavia Shazzy and Brands Assurance Massepich pada tahun 1843 sebagai perusahaan asuransi laut dan kebakaran. Kemudian, pada tahun 1912, lahir perusahaan asuransi jiwa Bumi Putra. Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Maka pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun tim pembentuk asuransi takaful Indonesia. Kemudian, PT Syarikat Takaful Indonesia terrealisasi sebagai holding company dan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum atau asuransi takaful kerugian. Dibentuknya dua perusahaan tersebut adalah untuk mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di mana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Setelah itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain lahir, seperti PT Asuransi Syariah Mubarokah pada tahun 1997 dan beberapa unit asuransi syariah dari asuransi konvensional. Berdasarkan data terakhir dari DSN MUI, jumlah asuransi syariah saat ini telah mencapai 52 jenis asuransi yang terdiri dari 43 asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, dan 6 broker asuransi dan reasuransi syariah. Jangkauan BPR dan BPRS terhadap nasabah lebih minim dibandingkan bank umum, yakni terbatas pada tingkat provinsi, berdasarkan kebutuhan yang sederhana. Namun karena hal tersebut, BPR dan BPRS juga cenderung lebih cepat dalam memproses kredit atau pembiayaannya, karena seluruh pemegang keputusan berada di satu wilayah, sehingga produk dan kegiatan di BPRS lebih sempit serta tidak sekompleks seperti di bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/Kap/Dir/1999, BPR Syariah tidak diizinkan untuk menerima dana simpanan dalam bentuk giro, sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah. Begitu juga, BPR Syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian serta melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Dalam hal ini, berarti BPR Syariah dilarang untuk melakukan kegiatan pembayaran lalu lintas jasa keuangan lainnya dan giro, karena hal tersebut sudah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 14 huruf A, serta Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/Kap/Dir/1999 dengan alasan BPR hanya dapat menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, sedangkan untuk menerima simpanan dalam bentuk giro adalah hanya bank umum. Lembaga keuangan syariah pada operasionalnya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kemitraan. Prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan. Yang keempat, prinsip universal. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kendala yang pada umumnya dihadapi oleh Baitul Mal wa Tamwil adalah sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Hal ini merupakan pengaruh dari kendala yang pertama tadi. Yang ketiga, nasabah yang bermasalah. 4. Minimnya kualitas SDM. Kelima, BMT cenderung menjadikan BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner. Yang keenam, BMT lebih cenderung menjadi Baitul Tamwil dibanding Baitul Mal. Ketujuh, kurang inovatifnya produk-produk dalam BMT. 8. Kurang memaksimalkan fasilitas IT. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut diperlukan strategi, diantaranya yang pertama, training dan pelatihan pada pengelola BMT. Yang kedua, melakukan inovasi baru pada produknya terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga, optimalisasi fasilitas IT. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas SDM dan pengelolaan produk. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.